Coba lihat foto-foto ini. Sekilas semuanya tampak berbeda, tapi ada satu kesamaan misterius di dalamnya. Satu detil kecil yang membuat sejarawan di seluruh dunia kebingungan selama bertahun-tahun. Semuanya berawal di Kekaisaran Rusia lebih dari 100 tahun lalu. Fotografi sudah dikenal saat itu, jadi memotret berbagai bangunan bersejarah itu hal biasa. Kemudian, foto-foto tersebut banyak digunakan sebagai kartu pos dan poster, tapi tak ada yang menyadari ada yang aneh pada foto-foto tersebut. Tidak ada yang terjadi hingga belakangan ini. Sekelompok peneliti dari kota Krasnoyarsk di Siberia menyadari sosok kecil berada dalam 20 foto bangunan lokal. Beberapa di antaranya bahkan hampir tak terlihat, sedangkan di dalam foto lainnya tampak lebih jelas. Para peneliti ini memutuskan untuk melakukan investigasi dan mereka berhasil meningkatkan kualitas fotonya hingga sosok tersebut terlihat cukup jelas. Sosok itu adalah anak perempuan berusia 10 tahun, selalu muncul memakai baju yang sama dan berdiri dengan postur yang sama pada setiap foto. Dia mengenakan mantel putih panjang, topi bertepi lebar, dengan rambut panjang dikepang yang selalu berada di bahu sebelah kiri. Tapi yang paling mengejutkan, dia tidak pernah tersenyum. Tak ada yang spesial, bisa jadi itu hanya sejumlah foto dalam arsip keluarga. Tapi di awal abad ke-20, fotografi masih merupakan hobi yang mahal dan hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Anak perempuan itu berpenampilan seperti nona muda dan topi serta payung yang dipegangnya merupakan aksesori yang biasa dimiliki kalangan atas waktu itu. Dulu, bangsawan-bangsawan Rusia biasanya cukup terkenal, hadir di berbagai acara sosial dan membuat dirinya dikenal di kalangan elit. Itulah kenapa pada umumnya kamu bisa menemukan informasi mengenai mereka kalau mencari tahu lebih dalam. Tapi anehnya tidak ditemukan apapun mengenai anak perempuan ini atau tentang orang yang memotretnya. Tahun 2016, para peneliti yang menemukan sosok gadis pada foto tadi meminta orang-orang di seluruh dunia untuk membantu mencari tahu. Karena jelas dia berasal dari keluarga kaya. Mungkin dia dan orang tuanya melarikan diri dari Kekaisaran Rusia saat pendukung kerajaan mengalami masa-masa sulit. Banyak di antara mereka memanfaatkan uang dan koneksi untuk pindah ke Eropa dan Amerika Serikat. Jadi, mungkin ada seseorang dari daerah tersebut yang mengenalinya, namun tak ada satupun. Dijuluki gadis hantu karena kisahnya yang misterius dan kemunculannya yang menyeramkan, anak perempuan ini terus menghantui para sejarawan di seluruh dunia. Lebih parah lagi, kebanyakan foto tersebut anonim dan hanya beberapa yang dibubuhi inisial misterius FAA. Para peneliti mencari di dalam arsip tapi tak menemukan siapapun yang mungkin menjadi pemilik foto tersebut. Teori yang paling populer menyebutkan gadis tersebut merupakan anak perempuan si fotografer karena dia muncul di banyak foto. Awalnya orang-orang percaya kalau foto-foto tersebut diambil di hari yang sama karena gadis hantu itu mengenakan pakaian dan aksesori yang sama. Hal ini pun kemudian dibantah. Kalau dilihat lebih dekat, gadis itu memakai stocking dan sepatu yang berbeda-beda pada banyak foto. Itu berarti dia mungkin tidak dipotret di hari yang sama. Namun, kalau gadis itu adalah anak si fotografer, kenapa gambarnya sangat tidak jelas? Tak ada yang menyadari keberadaan gadis itu sebelum kualitas fotonya ditingkatkan, karena ukurannya sangat kecil bila dibandingkan dengan latar belakangnya. Fotografer tersebut jelas mencoba memotret bangunan-bangunannya, bukan anaknya. Di beberapa foto, dia bahkan benar-benar tidak terlihat. Hanya beberapa kali gadis itu tampak berada di tengah foto. Meskipun demikian, ia tetap bukan fokusnya. Beberapa orang punya penjelasan sederhana. Saat itu fotografi masih sangat mewah dan untuk mengambil satu foto kamu harus diam tak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Jadi alih-alih mengambil beberapa foto close up anaknya seperti yang sering kita lakukan sekarang, si fotografer memutuskan memotret sekelilingnya dari jauh.
Banyak juga pertanyaan mengenai ekspresi dan gaya gadis itu. Dia selalu menatap kamera dengan wajah murung dan posisinya selalu sama. Punggung tegak, kepala sedikit menunduk ke depan, memegang payung yang menyentuh tanah. Dalam tradisi Inggris, fotografer meminta orang-orang menyebut prune alih-alih cheese agar terlihat serius dan elegan. Tersenyum di dalam foto baru menjadi tren beberapa waktu setelahnya. Tapi di Kekaisaran Rusia, orang-orang cukup sering tersenyum, terutama anak-anak. Jadi, melihat gadis 10 tahun dengan tatapan seperti itu agak menyeramkan. Satu hal aneh lagi, gadis itu sama sekali tidak terlihat menua. Para peneliti cukup yakin foto-foto tersebut diambil antara tahun 1906 hingga 1908. Jadi mungkin beberapa foto berjarak 2 atau 3 tahun. Anak-anak tumbuh lebih cepat pada umur-umur tersebut, tapi hanya penampilannya yang agak berubah, sedangkan yang lain tetap sama. Jawaban yang memungkinkan adalah foto-foto tersebut diambil pada periode yang lebih singkat. Beberapa orang bahkan berpikir terlalu jauh kalau gadis itu tidak nyata. Anak perempuan berpakaian putih tanpa nama tidak pernah menjadi fokus pada foto. Pasti hantu sungguhan. Mungkin dia memang menghantui si fotografer misterius. Tapi tidak, setidaknya perbedaan pakaian si gadis membantah pemikiran ini. Sangat jarang ada hantu yang berganti-ganti pakaian. Juga, anak itu terkadang terlihat berdiri di sebelah anak-anak lain. Di salah satu foto, bahunya bersentuhan dengan anak laki-laki. Dan ada 3 anak yang terlihat miskin di dekatnya. Semua menatap kamera dengan ekspresi muram yang sama. Di foto lainnya, ada anak perempuan berjubah putih yang memandang si gadis hantu. Dia pasti berpaling saat foto diambil karena wajahnya tampak buram. Si gadis hantu malah tidak memperhatikan anak perempuan di sebelahnya sama sekali. Dan satu pertanyaan terakhir, yaitu apa yang terjadi dengan gadis ini dan fotografernya? Foto-foto tersebut jelas dulunya adalah bagian dari sebuah koleksi yang sama, tapi saat ditemukan dan dikumpulkan, sumbernya pun berbeda-beda. Beberapa didonasikan oleh kolektor pribadi, dan yang lainnya disimpan di berbagai arsip dan koleksi. Sulit menentukan sumber aslinya, karena foto-foto itu populer pada abad ke-20, dicetak di kartu pos yang memperlihatkan kota Krasnoyarsk, dan dijadikan poster bangunan bersejarah lokal. Karena tersebar luas dan kurang jelasnya undang-undang hak cipta, hampir mustahil mencari tahu dari mana foto-foto tersebut berasal. Dan bahkan sekarang, setelah pencarian bertahun-tahun, masih belum ada satu petunjuk pun tentang gadis hantu yang penuh teka-teki ini. Orang-orang di seluruh dunia telah mencari tahu, namun tak satu pun yang mengenal dia atau keluarganya. Coba pikirkan, siapa tahu kamu jadi orang pertama yang memecahkan misteri ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.